Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. Saya jadi berpikir begini, seorang Jampitsus bisa mengumpulkan 1,5 triliun di rumah. Bisa dibayangkan, kira-kira berapa ya yang bisa dikumpulkan seorang presiden di rumah? Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Sekarang orang Mahkamah Agung punya kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun. Itu kan nggak bisa ditaruh. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar aja. Bahkan gitu ya, Presiden, saya tahu, saya punya radar, bisa tahu di mana uang disembunyikan, kan gitu kan? Ya Presiden yang bilang, ya kan di pidato di DPR 17 Agustus, 16 Agustus tahun 2025, Presiden bilang gitu. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu loh. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi, loh, kita datangin rumahnya. Kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang agak diwaspadai Jaksa Agung. Ditunggu rakyat nih Pak Jaksa Agung, sehingga muncul berbagai spekulasi. Kenapa Jaksa Agung kok diam? Ini kan tanggung jawab dia. Paling nggak Pak, paling nggak Presiden menagih janji Jaksa Agung. Kita ada videonya Pak, saya tunjukkan dulu ke Pak. Terakhir kali saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot. Kita tanya, tidak ada jaksa yang boleh lagi minta proyek. Ini bukan minta proyek, merampok. Kalau minta, oke deh, saya minta BGN gitu. Itu kan minta biasa, asal dipenuhi syarat-syaratnya, mungkin orang maklum. Tapi ini perampokan. Dan dia diem sampai sekarang. Sampai hari Sabtu tanggal 11 jam 12 dia masih diem. Iya kan? Saat kita bicara ini kan. Terus mana? Katanya mau copot. Gitu. Nggak boleh ada lagi. Mulai sekarang. Di mana?
ini siapa si Febri ini, kan jaksa juga. Iya, iya. Mungkin Ya. kata yang tepat. Kok lalu disuruh mundur di tengah malam? Mundurnya kan Iya, tengah malam. iya, tengah malam. Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu malam memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Istana Negara. Pemanggilan Menhan, Jaksa Agung hingga Kapolri digelar di tengah penyelidikan 3 kasus korupsi. Saya Persis. sudah ingatkan, Pak. Nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. Karena pengalaman saya, mereka tidak pernah mau ketemu. Itu kalau tidak salah saya katakan itu di pertengahan Juni tahun 2024. Persis, Pak. Sebelum Prabowo Pak dilantik. Prabowo dilantik. Dan biasanya ada permainan-permainan di bawah yang bergejolak di antara mereka ini, ya. Macam-macam lah. Bahkan juga di dalam tim reformasi Polri itu kan ada verbatimnya juga kan. Iya. Orang melapor misalnya kejaksaan itu kalau bagaimana kami, ya kata polisinya, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, tidak lama untuk sampai, karena kalau sudah ke kejaksaan itu dia lama-lama kan. Dibilang kami perlu uang lelah lah, uang lembur lah, gitu ada laporan masyarakat, ya laporan masyarakat, bahkan laporan Polri sendiri kan, itu tercatat. Jadi keduanya ini sepertinya saling berebut sesuatu yang tidak etis secara Berebut sekaligus persaingan antara kedua lembaga. sekaligus persaingan. Nah sekarang meledak. Sudah saya bilang ini pertentangan antara kejahatan melawan kejahatan dilakukan oleh institusi sekarang meledak. Mungkin akan ada kesulitan teknis nanti. Kenapa? Karena nanti ini kan sesudah Polri misalnya membawa kasus ini ke kejaksaan, jaksa juga yang akan menentukan apakah pasal ini tepat dipakai, apa cukup apa enggak gitu ya. Kalau publik nih diem, sudah biarin aja nanti jalan. Itu bisa gagal, enggak akan pernah P21 atau diubah pasalnya dari korupsi menjadi gratifikasi atau apa. Bisa gitu selesai ya. di tingkat mereka gitu Iya, ya. bisa selesai di tingkat mereka. Oleh sebab itu kita harus kawal ini. Karena sebelum itu sudah ada presiden di mana Kejaksaan Agung dibilang ngerjain Polri, ya toh. Ketika kasus Roy Suryo yang ditargetkan ditahan oleh Kejaksaan Agung dipersulit malah dikembalikan, sehingga hanya formalitas saja diajukan. Merasa polisi itu dihabisi, dipermalukan. Gitu ya. Oleh sebab itu kan Pak Listio waktu itu mengatakan saya kecewa kan gitu kan? Iya. Kecewa atas Kapolri menanggapi langsung Pak waktu itu. Iya, menanggapi langsung. Bukan humasnya. Yang kedua lalu ada polisi lagi yang ditetapkan jadi tersangka, Brigjen. Brigjen. Nah, sekarang polisi bikin strike back. Akumulasi dari itu semua ya. Nah, di situ yang dikatakan pertempuran antara ketidakbenaran melawan ketidakbenaran, dan kita yang ada di luar ini berdoa agar ini selesai dengan baik ya di tangan negara gitu ya. Ya, saya katakan pertempuran antara nafsu setan melawan nafsu setan. Iya kan? Dua setan bertempur gitu ya. Umat yang baik yang kira-kira dimenangkan gitu ya. Iya kan, itu kan kejahatan semua. Iya. Saling begitu. Kalau asumsinya itu saling bongkar.